Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita saat teduh, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sangat mengucap syukur di hari ini lagi kami boleh mendahulukan kebenaran firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas yang ada. Berkati pembacaan dan perenungan firman-Mu pada hari ini, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita belajar dari semut dalam perspektif Amsal 6 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Banyak orang yang belajar dari orang yang pandai dan berpengalaman. Itu sangat baik. Dan kita juga memang harus belajar dari banyak orang, ya, termasuk orang yang berbeda dengan kita, agar kita tidak mempunyai pikiran yang sempit dan eksklusif, sehingga kita mempunyai wawasan yang luas, berbicara baik, mendengarkan juga jauh lebih baik. Bukan hanya belajar dari sesama manusia, tetapi hari ini firman Tuhan mengarahkan kita untuk belajar dari semut. Mungkin ada yang bertanya, kenapa semut? Cuma binatang yang kecil dan lemah itu. Apa sih yang dapat kita pelajari dari binatang kecil tersebut? Yang pertama, saudara, semut itu rajin dan tekun. Firman Tuhan tadi berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut." Ya, begitu rajin dan tekunnya semut, karena ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanan pada waktu panen. Kalau orang malas, Amsal berkata kita harus belajar dari semut. Kalau kita tidak mau bekerja, kalau kita menjadi pemalas, kita disuruh belajar dari semut. Yang kedua, saudara, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Ya, salah satu yang dapat kita pelajari dari semut, mereka hidup bijaksana. Mereka bukan hanya hidup untuk hari ini, tetapi jauh-jauh hari mereka sudah memikirkan, mempersiapkan untuk hidup di masa yang akan datang. Semut binatang kecil tetapi visioner, artinya berpandangan jauh ke depan. Semut pandai menabung, semut pandai menyimpan makanan, sehingga pada waktu suatu saat di masa yang sukar dan paceklik, mereka tidak kekurangan atau kelaparan karena ada persediaan yang sudah dikumpulkan jauh-jauh hari. Ya, walaupun kecil, mereka pandai mengantisipasi untuk keadaan di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, apa yang kita bisa pelajarin dari semut? Dapat dan mau bekerja sama. Kalau kita perhatikan semut, dia kecil, kadang tidak sanggup mengangkat dan membawa makanannya sendiri. Karena itu mereka harus dapat dan mau bekerja sama, sehingga makanan yang besar sekalipun dapat diangkat. Kenapa? Karena dia pandai bekerja bersama-sama. Mari melalui pelajaran firman Tuhan ini kita menjadi orang yang percaya, rajin dan tekun. Yang kedua, bijaksana dan visioner. Dan yang ketiga, serta mau belajar dan bisa bekerja sama. Niscaya hidup kita bahagia dan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami diarahkan untuk bukan hanya belajar sama yang wah dan hebat menurut dunia ini, tetapi dari ciptaan Tuhan yang kecil semut, kami bisa belajar hidup tekun, rajin. Kami belajar hidup bijaksana, menjadi orang yang visioner, melihat pandangan jauh ke depan. Dan kami mau belajar, dapat dan bisa bekerja sama dengan orang lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur akan pelajaran dan pengajaran firman Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Tetap semangat, Tuhan menyertai kita sekalian.